Derby della Madonnina. Derby della Madonnina pertama musim ini menyimpan satu keputusan Allegri yang bisa mengubah arah pertandingan, dan jawabannya bukan di Leao, bukan juga di Pulisic. 2 hari jelang bentrokan panas Inter versus AC Milan di San Siro, Massimiliano Allegri akhirnya merampungkan teka-teki terakhir dalam susunan pemainnya. Hampir semua pemain siap tempur. Santiago Gimenez kemungkinan absen, namun itu pun belum pasti. Adrien Rabiot sudah kembali di waktu yang tepat. 10 pemain utama untuk derby ini sudah dikunci cukup lama. Mike Maignan akan menjadi benteng terakhir. Di depannya trio Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic siap menjaga area pertahanan dengan sistem 3 back. Di sisi kanan, Alexis Saelemaekers dipercaya sebagai wingback. Lini tengah akan diisi Yusuf Fofana, Luka Modric sang maestro, serta Adrien Rabiot yang kembali membawa keseimbangan. Namun sorotan terbesar justru pada lini depan. Untuk pertama kalinya musim ini di Liga, Rafael Leao dan Christian Pulisic akan memulai laga bersama sebagai duet penyerang. 2 senjata utama Milan akhirnya berdampingan sejak menit pertama dalam partai yang menentukan. Lalu siapa yang melengkapi puzzle ini di posisi kiri? Inilah titik krusialnya. Davide Bartesaghi kini diyakini akan menggeser Pervis Estupinan sebagai starter. Performa dalam latihan Jumat kemarin membuat sang pemain muda melompat ke urutan ke atas. Keputusan berani Allegri mempercayakan panggung derby pada darah segar. Satu pilihan, satu jalur baru. Bartesaghi akan menjadi kejutan yang mendefinisikan derby, atau justru taruhan beresiko Allegri yang akan dibayar mahal? Jawabannya ada di San Siro. Namun yang jelas, Milan datang dengan formasi yang sudah dipastikan, dan keyakinan bahwa derby ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Konflik Urfasud dan otoritas jelang derby. Satu keputusan dari Kejaksaan Milan bisa mengubah atmosfer derby della Madonnina dan membuat seluruh dunia bertanya, siapa sebenarnya yang menguasai San Siro? Sebuah perseteruan baru kembali menyala. Urfasud mendapat email resmi, banner utama mereka, Sodalizio Rossonero, tak lagi diizinkan masuk San Siro. Padahal, nama baru itu sebelumnya telah disetujui semua pihak, kepolisian, klub, hingga muncul rutin di laga kandang dan tandang. Namun Kejaksaan Milan menyatakan ada penyidikan baru, tanpa penjelasan, tanpa alasan yang jelas. Dan ini bukan pertama kalinya. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kelompok utama Ultras Milan terkena larangan. Urfasud, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi, semua ditekan, semua dibatasi. Kini muncul pertanyaan terbesar, apa yang akan terjadi di derby? Tanpa tifo, tanpa banner, tapi mungkin suara protes justru akan terdengar lebih keras. Keputusan akhir bisa meledak hanya beberapa jam sebelum kick-off. Jika ini menjadi panggung perlawanan, seluruh dunia akan menyaksikan siapa yang benar-benar menjaga identitas AC Milan. Pemain incaran AC Milan. AC Milan punya lini tengah yang kelihatannya sudah penuh sesak. Tapi ada satu nama yang justru berpotensi mengubah rencana besar klub, Arthur Atta, mesin baru Udinese yang kini jadi rebutan di Eropa.
Di tengah ketidakpastian masa depan beberapa gelandang, Milan tidak mau kehilangan momentum untuk mengamankan talenta berikutnya. Milan saat ini dihuni para nama besar, Luka Modric, Adrien Rabiot, Yusuf Fofana, Ardon Jashari, Samuel Ricci, hingga Ruben Loftus-Cheek. Namun justru karena kualitas yang ada, pertanyaan muncul, siapa yang benar-benar bertahan untuk jangka panjang? Kebijakan klub jelas selalu mengawasi setiap bintang baru di Serie A yang berpotensi menjadi potensi masa depan. Arthur Atta adalah salah satu pemain yang menarik perhatian terbesar. Udinese mengeluarkan 8 juta euro untuk mendatangkannya dari Metz musim panas lalu. Dan kini nilainya melonjak drastis. Media Italia menyebut starting bid minimal 40 juta euro untuk gelandang berkualitas fisik, teknik, dan kecepatan yang menyatu dalam satu paket lengkap. Udinese jelas tak ingin melepasnya di Januari, statusnya unsellable. Tapi di musim panas, pertarungan akan dimulai dan Milan sudah menyiapkan posisi untuk masuk ke dalamnya. Tidak hanya Rossoneri yang melirik, karena Barcelona dan Manchester City juga memantau dengan serius. Bahkan Napoli pun telah memasukkan namanya dalam daftar target utama. Jika Atta siap naik level ke klub elit Eropa, seperti prediksi Tutto Mercato Web, Serie A mungkin tetap jadi panggungnya di San Siro. Apakah Milan akan berani menjadi klub yang membuka gerbang masa depan bagi Arthur Atta, atau justru membiarkan salah satu aset terbesar Serie A berikutnya terbang keluar Italia? Satu hal yang pasti, lini tengah Milan mungkin sudah padat, tapi sejarah Rossoneri menunjukkan ruang selalu tersedia untuk pemain yang bisa membuat perbedaan. Target panas Giovane. Giovane bukan sekadar komoditas panas di bursa transfer. Ia adalah pemain yang membuat klub-klub besar Italia rela bergerak cepat sebelum terlambat. Meroket tanpa banyak sorotan, Giovane penyerang Hellas Verona berusia 22 tahun tiba dari Corinthians pada musim panas lalu secara gratis. Hanya butuh beberapa bulan bagi Sean Sogliano, sosok di balik transfernya, untuk membuktikan bahwa ini adalah salah satu pencurian terbaik Mercato Italia. Kini nilai pasarnya sudah menyentuh 15 juta euro, jumlah yang terus naik, seiring performanya yang memancing perhatian para raksasa Serie A. AC Milan masuk dalam radar terdepan. Jeffrey Moncada bahkan turun langsung melakukan pengamatan di laga Como versus Verona di Stadion Sinigaglia. Ketertarikan Milan bukan angin lalu, karena lini depan mereka masih percaya profil masa depan yang bisa memberi gebrakan. Namun Milan tidak sendiri. Inter sudah melakukan kontak langsung, bahkan sempat bertemu muka dengannya. Atalanta juga masuk dalam antrean, setelah sebelumnya Palladino ingin membawanya ke Fiorentina pada Januari lalu. Dan daftar itu masih berlanjut. Roma mengawasi, Juventus pun menyalakan radar, siap bergerak apabila Dusan Vlahovic tak memperpanjang kontraknya. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar, di klub mana Giovane bisa berkembang optimal sekaligus menjadi bintang utama? Jawabannya akan menentukan siapa yang menang dalam perburuan penyerang paling menggiurkan musim ini, dan siapa yang hanya menjadi penonton dalam transfer terbesar berikutnya.